有没馒头？有没馒头？Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini aku akan bikin video A Day in My Life sebagai TKW di Taiwan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Dian. Boleh dipanggil Dian atau panggil Di saja. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati senang walaupun tidak punya uang. Tidak, kalau tidak punya uang ya tidak senang ya besti. Harus kerja biar dapat uang. Wes berentek kemana-mana. Oke, hari ini aku mau bikin video A Day in My Life sebagai TKW Taiwan, yaitu pekerjaan sehari-hari saya dari pagi sampai menjelang tidur. Di sini saya merawat Simbah yang usianya tahun ini adalah 103 tahun. Tapi Simbah sering bilang umurnya beliau itu 107 tahun. Yo wis benilah, yang penting mbahnya bahagia. Kalau mbahnya bahagia, kita juga bahagia. Di sini saya tidak punya majikan perempuan. Saya tinggal bersama Simbah dan anak lelaki terakhirnya. Jadi Simbah itu punya anak 4. Kebetulan yang tinggal serumah dengan saya adalah anak terakhir, yaitu Pak Bos. Oke, selamat menonton. Aktivitas saya dimulai dari jam 7 pagi. Tentu saja setelah selesai raup ya besti, biar tidak rembes. Setelah itu lanjut bantuin Simbah lap badan. Lap badannya tidak tak video, nanti mbok bully. Jadi ini aku langsung bantuin Simbah pakai baju, pakai celana. Karena ini musim dingin, jadi pakai celananya berlapis-lapis. Kayak wafer sebelah itu loh. Di sini aku pakaikan Simbah celana 3 lapis. Yang pertama adalah celana kolor, yang kedua adalah celana thermal, dan ketiga adalah celana wool. Di sini aku cuma bantuin memasukkan ke dalam kaki-kakinya Simbah kayak gitu. Kemudian nanti Simbahnya mengunjukkan sendiri. Jadi tidak perlu ngoyo sayanya. Setelah itu mbahnya tak iringkan. Ini aku mau bantuin Simbah untuk bangun. Jadi diiringkan dulu, kemudian baru dibantuin untuk duduk. Karena Simbahnya masih punya tenaga untuk duduk sendiri. Saya cuman bantuin mengangkat saja. Setelah mbahnya duduk, jangan langsung dicolkan karena nanti mbahnya bisa guling karena mumet. Jadi harus dipegangin sebentar. Setelah itu aku bantuin Simbah pakai baju. Ini bajunya juga berlapis-lapis kayak wafer sebelah. Lapisan pertama adalah baju hangat, kemudian rompinya 2 lapis, dan selanjutnya aku talikan syal. Ini syal ya, bukan jirat. Tujuan dipakaikan syal ini agar lehernya Simbah tidak kedinginan. Kemudian aku lanjut pakaikan jaketnya Simbah. Ini jaketnya juga 2 lapis. Yang pertama adalah jaket bulu yang terbuat dari bulu angsa katanya Simbah. Terus kemudian yang paling luar adalah jaket parasut. Kemarin aku bilang jaket parasit aku di demo sama netizen. Hehe. Dan yang terakhir adalah sarung tangan dan topi untuk melindungi tangannya Simbah dan gundulnya Simbah. Dalam melakukan pekerjaanku, aku sambil guyonan sama Simbah. Jadi biar tidak tegang kayak kalau ketemu calon mertua. Apalagi kalau mertuanya macam ibunya Mbak Nurma. Setelah selesai pakaikan Simbah baju berlapis-lapis kayak wafer sebelah, sekarang waktunya menunjukkan Simbah kepada dunia kalau aku punya Simbah yang usianya 103 tahun. Ini aku membaturi atau menemani Simbah untuk olahraga ya. Olahraganya Simbah itu ya senam, ya jalan-jalan, ya mendelok pepohonan di luar. Biasanya Simbah suka duting-duting seperti itu. Kemudian tengok-tengok kanan kiri, dan karena Simbah berjalannya pelan, jadi kita aktivitas olahraganya juga sangat lambat. Biasanya sampai 1 jam lebih. Sambil berjalan-jalan, biasanya Simbah bercerita tentang keadaan pas PD kedua. Iya, Simbah adalah veteran PD kedua. Simbah bilang keadaan waktu itu sangat susah, mau makan saja susah, lebih susah daripada kita menjelang 10 hari sebelum gajian. Setelah selesai bercerita dan jalan-jalannya, kita ngindik balik lagi ke kamar, lanjut baca koran. Iya, Simbah masih bisa baca koran, matanya masih sangat awas. Aku saja yang masih muda tidak bisa baca karena tulisannya gede. Di saat Simbah anteng baca koran, aku nyambi menyiapkan sarapan. Sarapannya Simbah itu simpel banget. Ini ada oatmeal atau di sini biasa
biasa disebut maibien. Waduh, keret-keret teman-teman, lihatlah entek tinggal 2 sendok saja, tapi ini tidak tak kabehkan, yang sedikit untuk nanti malam juga. Setelah itu dicampur dengan sereal sasetan rasa kacang mede dan kacang almond. Setelah itu kemudian dicor sama banyu panas, air panas maksud saya. Itu airnya rada banyakan sedikit biar mbahnya tidak sereten ya besti. Kemudian diudek-udek atau diaduk-aduk biar tercampur merata. Pastikan agar tidak ada yang jendel atau menggumpal di dalamnya, jadi biar tidak utuh tepung. Sambil nunggu sarapannya Simbah berdedek, ini aku nyiapin minuman. Minumannya adalah susu kedelai yang tanpa gula. Ini tak sokkan ke gelasnya separuh gelas saja, jangan banyak-banyak nanti kelempok. Kemudian ini tak panasi di dalam microwave, jadi biar simbahnya tidak pilek. Panasinya 1 menit saja, jangan lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Kemudian ini aku nyiapin air untuk minum obat. Simbah setiap pagi itu harus minum obat sakndaya teman-teman. Ini obatnya juga tak sediakan di sampingnya, jadi biar Simbah tidak nyari kemana-mana. Setelah semuanya siap, sekarang aku bantuin Simbah raup. Ini air panas ya teman-teman, karena di WC ini tidak ada air panas, jadi air panasnya ngusungi dari dapur. Di sini aku cuman bantuin bawain air panas sambil nungguin Simbah. Simbah raupnya sendiri, jadi tidak perlu bantuan saya, karena kalau tak bantuin nanti serba salah. Seperti aku di matamu. Sekarang Simbahnya sedang makan sambil ngemil biskuit. Saat mbahnya sedang makan, aku mengerjakan pekerjaan lainnya. Di sini aku langsung untuk membersihkan kamarnya Simbah. Dimulai dari merapikan tempat tidurku. Salah, tempat tidurnya Simbah maksudku. Ini aku mengebatkan selimut. Selimutnya Simbah ada 2 macam dan tebel-tebel, berat besti. Kemudian ini aku menoto bantalnya. Bantalnya jangan lupa dilapisi anduk, jadi biar tumo-tumonya itu tidak nemplek semua di dalam bantal. Kemudian rapikan kembali dan mengerjakan pekerjaan yang lain. Saya lanjut ini membuang tempat pipisnya Simbah. Sudah dikasih popok juga masih pipis di tempat itu. Mana full pula ya ampun. Simbah masih anteng nonton TV, ini aku lanjut beberes dan bersih-bersih. Bersih-bersih, nyapu dan ngepel. Untuk bersih-bersih ini sesempatnya saja, karena saya harus mengetutkan Simbah kemana-mana, jadi terkadang tidak sempat. Kalau tidak sempat ya tak kerjain besoknya saja. Kalau besoknya tidak sempat ya besoknya lagi, dan seterusnya. Ini aku disuruh ke pasar. Biasanya aku ke pasar kalau tidak jalan kaki ya naik sepeda, karena yang tak beli sedikit jadi aku naik sepeda. Kalau yang tak beli banyak aku ngeret kerenjang neyeng. Kalau teman-teman pengen tahu saya ngeret kerenjang neyeng, silahkan lihat di video-video sebelumnya. Promosi, iya dong masa enggak. Oke, sekarang aku beliin kaki babi kesukaannya Simbah. Kemudian belikan ikan untuk Simbah dan udang. Ada udang di balik batu, bukan, ini ada udang di balik es. Udang ini adalah kesukaan Simbah dan majikan. Kadang-kadang saya juga pulang belanja langsung gas bawa Simbah jalan-jalan biar Simbahnya tidak bosan. Karena Simbah tidak bisa jalan cepat, jadi harus didorong pakai kursi roda. Jalan-jalannya ini tergantung permintaan Simbah, tidak selalu ke taman ngumpul bareng teman-teman. Kali ini Simbah ngajak belanja cemilan. Jarak tokonya dari rumah kurang lebih sekitar 1,2 km. Kalau PP juga sudah 2,4 km. Belum lagi kalau Simbah ngajak muter-muter ke komedi putar, jadi sehari bisa jalan berkilo-kilometer, kadang sampai 10 km juga pernah. Rasanya bagaimana cenut-cenut besti? Capek, sudah pasti, namanya juga kerja kok ndak mau capek, tidur saja kita capek. Kata Raffi Ahmad, kalau mau sukses harus capek dulu. Ini kita mampir di beberapa toko kue, tapi tidak ada yang cocok sama Simbah. Cerita mendaki gunung lewati lembah yang kita lalui ada di video sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran boleh ditonton. Kalau tidak penasaran ya penasaran noto. Kita keluar rumah buat jalan-jalan jam setengah 11. Sampai jam 2 siang kita masih ada di luar karena belum nemu apa yang Simbah inginkan. Karena sudah lewat jam makan siang, akhirnya kita beli hamburger. Dibawa pulang ya teman-teman, tidak diandok. Ini mbahnya makan dengan lahap karena mbahnya mantan orang Amerika jadi suka hamburger. Saya juga dibelikan satu, isinya sapi. Sebenarnya saya tidak suka, tapi karena cita-cita pengen punya suami bule, jadi harus belajar makan hamburger. Tapi percayalah, masih lebih enak sambal terasiku dibandingkan hamburgernya. Setelah kenyang aku istirahat sebentar. Tidak tak syuting, mosok turu ngowoh-ngowoh kon nyuting. Jam setengah 4 Simbahnya minta mandi. Simbah kalau mandi kayak Putri Solo, berabad-abad belum selesai. Tapi beliau tidak setiap hari mandi, dikarenakan cuaca dingin, jadi beliau tidak bisa mandi. Kalau pas cuaca hangat baru bisa mandi.
Biasanya sampai seminggu sekali atau 4 hari sekali paling cepat. Atau terkadang 2-3 bulan baru mandi. Ya itu sudah biasa kalau di negara 4 musim. Jadi jangan kaget dan jangan disamakan dengan di Indonesia yang cuacanya selalu panas. Lanjut bantuin Simbah pakai baju berlapis-lapis kayak wafer sebelah. Setelah itu langsung masak buat makan malam. Hari ini aku masak udang yang tak beli tadi di pasar. Karena harus segera dimasak selagi masih fresh. Biar rasanya ada manis-manisnya gitu kayak aku. Kecap nomor 1. Yo benilah. Untuk makan malam aku tidak cuma masak 1 menu, aku masak 3 menu. Menu kedua adalah ikan makarel yang tak masak sama tomat. Ini favoritnya Pak Bos banget. Rasanya asem-asem gitu. Dan yang paling tidak boleh ketinggalan adalah sayur keramat. Karena ini wajib ada di meja makan, tidak boleh ketinggalan apalagi lupa. Ada yang kangen gak dengan suara itu? Itu bukan suara penjual es krim ya, itu suara mobil sampah. Di sini mobil sampah suaranya kayak penjual es krim kalau di Indonesia. Dulu buang sampah seperti ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu karena bisa ketemu teman-teman sesama Indonesia. Sekarang semua sudah pulang ke Indonesia, tinggal aku doang, ndak ada baturnya. Jadi selesai buang sampah aku langsung ngintip pulang. Ini aku langsung bikin sambal ya. Di sini aku diizinkan untuk memasak sesuka. Alhamdulillah sekali. Boleh masak sesuka hati adalah rezeki yang tidak terhingga karena tidak semua majikan mengizinkan kita untuk masak apalagi yang pedes-pedes seperti ini. Banyak teman-teman TKW di luar sana yang tidak boleh memasak dan hanya ngiler lihat aku makan. Selesai masak aku langsung nyiapin obat buat Simbah. Ini obat untuk besok. Biasanya aku memang nyiapin pas malam. Karena nyiapin obat butuh konsentrasi tinggi, jadi tidak boleh diganggu oleh siapapun. Harus nunggu Simbahnya benar-benar tidur baru bisa nyiapin obat-obatan seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, obatnya Simbah sak daya, jadi saya dituntut untuk hafal semuanya. Mulai dari dosisnya, cara minumnya, kapan diminumnya, itu harus hafal semua. Cara menghafalnya gampang karena di buntelnya itu ada tulisannya. Tulisannya gedek dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris masih bisa dimaklumi, tapi kalau tulisan gedek benar-benar bikin pusing. Yang tak raci ini adalah obat untuk siang selama 1 minggu, jadi 1 kotak itu untuk 1 hari, tapi cuma diminum saat siang hari. Obat malam, obat pagi, dan obat siang itu berbeda. Ini cuman obat siang yang tak racik seperti ini. Kalau obat malam tak berikan sendiri. Selesai ngeraci obat, lanjut ngopeni Simbah. Ini aku pakaikan beliau kaos kaki, takut kalau malam kedinginan. Setelah itu kasih minum beliau obat tidur, obat pelancar BAB, dan obat-obat malam lainnya. Tidak kesoteng karena lupa. Sejak bergaul dengan akong-akong aku jadi pelupa. Halah alasan naik padi ini asli nih pancen yo pikun. Pekerjaan malamku ini aku harus benar-benar memastikan Simbah tidur dalam kondisi yang hangat karena ini musim dingin. Simbah terlalu rentan, jadi seluruh tubuh Simbah harus benar-benar dibuntel selimut. Selesai ngopeni Simbah aku langsung mandi, kemudian makan. Makanku memang malam-malam karena harus menyelesaikan tugas dahulu baru bisa makan. Biasanya aku makan di antara jam 11 sampai jam setengah 12. Biasanya aku memang selalu nyambel karena kata bestiemku, makan tanpa sambal ibarat mandi tidak sabunan. Selesai makan jam 12 kurang seperempat itu teman-teman. Inilah a day in my life versiku. Sekarang aku mau tidur. Sekian dan terima kasih.